Hai guys, jumpa lagi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini aku mau ceritain nih alur film animasi yang berjudul Raya and the Last Dragon. Animasi ini disutradarai oleh 4 orang loh, bernama Dong Ho, Carlos Lopez, Boo Break, dan Johan Ripa, dan mendapatkan rating 7,5 dari 10 versi IMDb. Animasi ini menceritakan tentang perjalanan di dunia fantasi Kumandra, di mana manusia dan naga hidup bersama dalam harmoni sejak lama. Tapi ketika kekuatan jahat mengancam dunia, naga mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Sekarang, 500 tahun kemudian, kejahatan yang sama telah kembali dan terserah pada seorang pejuang yang bernama Raya untuk melacak naga terakhir yang legendaris dan untuk memulihkan tanah yang retak dan orang-orang yang terpecah. Namun, sepanjang perjalanannya, dia akan mempelajari sebuah pelajaran yang berharga. Untuk menyelamatkan dunia, ia akan membutuhkan kepercayaan dan kerja sama tim. Langsung saja, aku ceritain yuk. Scene berawal dari seorang pendekar naga yang bernama Raya. Dia menceritakan bahwa 500 tahun yang lalu, negerinya yang bernama Kumandra begitu indah dan damai. Manusia dan para naga pun hidup berdampingan. Namun, semuanya berubah ketika wabah berbahaya yang disebut dengan Dran datang dan menakuti semua manusia dan mengubahnya menjadi batu. Para naga yang melihatnya pun gak tinggal diam. Mereka mencoba untuk melawan Dran. Sayangnya, para naga pun serang oleh Dran dan menjadi batu. Hingga ada satu naga terakhir yang tersisa yang bernama Shishu. Ia kemudian memusatkan kekuatannya ke sebuah permata dan menyelamatkan Dran. Semua orang yang telah menjadi batu pun kembali seperti semula, tetapi tidak dengan para naga yang tetap menjadi batu. Peninggalan naga terakhir yang berupa permata semestinya menjadi lambang persatuan. Namun, mereka malah saling berperang untuk memperebutkan permata naga, membuat negeri Kumandra pecah menjadi 5 bagian. 500 tahun kemudian, Raya masuk ke dalam sebuah kuil tempat permata naga itu ditinggalkan. Dengan hati-hati dan sadar akan banyak jebakan, dia menyuruh hewan kesayangannya yang bernama Tuk-Tuk untuk membantunya. Setelah itu, dia membuka pintu rahasia itu. Sesampainya di dalam, ternyata ada seorang penjaga permata naga. Kemudian, mereka pun saling bertarung. Ternyata, penjaga tersebut adalah ayah Raya, kepala suku desa Hati yang bernama Ketua Benja, yang sedang melatih Raya sebagai penjaga permata naga, yang mana semua orang di desa lain memperebutkan permata naga. Hari pun berganti. Benja berencana untuk menyatukan kembali Kumandra dengan mengundang para pemimpin desa lain untuk datang dan makan bersama. Desa-desa ini terdiri dari desa Ekor, Cakar, Tulang, dan desa Taring. Benja percaya jika kita tak berhenti dan belajar untuk mempercayai sesama lagi, maka dunia akan hancur dengan peperangan. Keesok harinya, keempat desa itu pun datang. Di saat suasana memanas, Raya mengajak mereka untuk masuk dan makan bersama. Di sini, dia berkenalan dengan anak ketua desa Taring yang bernama Namari. Ketika semua sibuk dengan acara makan-makan, Raya dan Namari menjadi akrab. Ternyata nih, mereka sama-sama menyukai legenda naga Sisu. Hingga akhirnya, Namari menunjukkan gambar cerita naga dan mengatakan kalau naga terakhir yang bernama Sisu sedang tidur di sebuah tepi sungai. Namari juga memberi hadiah perkenalan berupa miniatur naga Sisu. Raya yang sudah merasa percaya dan karena rencana ayah untuk mempersatukan Kumandra lagi, mengajak Namari untuk melihat permata naga yang selama ini dijaga di desa Hati. Tak disangka, ternyata Namari mengkhianatinya dengan tujuan mengambil permata Sisu tersebut. Maka dari itu, Raya melawan Namari untuk melindungi permata naga. Karena Raya lebih kuat darinya, Namari memberikan kode pada ibunya. Benja yang melihat hal tersebut pun dengan segera menolong anaknya. Awalnya, Benja tak ingin terjadi pertumpahan darah dan ingin meredakan masalah. Akan tetapi, Benja malah dipanah oleh pasukan Namari. Seketika itu juga, para warga desa lain berebut mengambil permata naga, sehingga permata itu jatuh dan pecah menjadi 5 bagian. Langsung saat itu juga,
Tran terbebas kembali dan berupaya menyerang mereka. Bagi yang sadar kalau makhluk itu takut dengan permata naga, langsung mengambil potongan permata tersebut untuk menaklukkan Tran serta lari dari kuil itu. Ninja yang menyadari kalau dirinya tak akan selamat, menyuruh Raya untuk menyimpan pecahan permata naga dan melemparkan anaknya ke sungai. 6 tahun kemudian, Raya mengembara untuk mencari keberadaan naga Sisu. Lalu saat Raya sampai di ujung sungai terakhir, Raya masuk ke dalam kapal yang karam dan berdoa, berharap menemukan Sisu di ujung sungai terakhir yang ini. Ternyata, usahanya gak sia-sia. Seketika itu pula, naga Sisu bangkit. Setelah itu, ia bercerita kalau dunia yang Sisu selamatkan dahulu sedang tidak baik-baik saja, karena permata naga telah pecah akibat dirinya. Walaupun dia mempunyai potongan permata naga tersebut, Sisu tetap tidak bisa mengembalikannya secara utuh karena yang sebenarnya adalah permata itu dibuat oleh para saudaranya. Sisu yang ketika memegang potongan batu permata tersebut, tiba-tiba saja dia menjadi glowing. Ternyata, batu permata itu memiliki sihir yang dimiliki adiknya. Mereka juga langsung menyadari kalau Sisu masih terhubung dengan sihir batu permata itu. Senang sekali mereka, lalu mereka pun berkomitmen untuk menyelamatkan dunia. Ternyata, Namari yang juga ingin mencari dan mengumpulkan pecahan permata naga malah menemukan barang milik Raya yang terjatuh. Akibatnya, Namari pun langsung dengan cepat mendatanginya. Namun, tempat tersebut sudah kosong karena Raya sudah melanjutkan perjalanannya. Di sini, Raya memberitahu Sisu bahwa setiap desa memiliki pecahan permata, hingga mereka pun sampai di gua desa Ekor. Rintangan pun mereka lewati. Setelahnya, Raya pun kagum pada naga Sisu. Lalu Sisu menjelaskan bahwa dia adalah naga air dan pandai berenang gaya punggung. Ketika mereka berhasil mengambil potongan permata dan Sisu memegang potongan permata itu, dan tiba-tiba Sisu berubah menjadi manusia. Saat itu, Namari menemukan mereka dan terjadilah pengejaran. Saat kabur, Raya yang sadar kalau kucing yang ditunggangi oleh Namari itu takut pada air, dia pun loncat ke dalam sungai. Dan menaiki perahu yang ada di dermaga. Ternyata perahu itu dipimpin oleh seorang kapten cilik yang bernama Pound. Lalu Raya pun memberikan beberapa batu giok pada Pound agar bisa dengan cepat pergi dari tempat tersebut. Nah, karena perahu ini jalannya lemot, Sisu pun berinisiatif untuk membantu mendorong perahu mereka dan kemudian mereka menuju desa Cakar. Sambil menikmati perjalanan, Raya berusaha menutupi jati diri Sisu agar tidak ketahuan oleh orang yang baru dikenal. Di sisi lain, Namari memberikan penghormatan pada saat melewati patung para naga. Pada malam harinya, Tran terlihat jelas sudah ada di mana-mana. Sini, Sisu menjelaskan kalau Tran itu terlahir dari perselisihan manusia. Dia selalu menunggu saat-saat lengah untuk menyerang manusia. Mendengar itu, mereka jadi mengingat keluarganya yang telah membantu. Sesampainya mereka di desa Cakar, Raya memperingati Sisu kalau di desa ini penuh dengan para pencopet dan penipu. Raya pun pergi bersama Tuk-Tuk agar Sisu nggak berada dalam keadaan yang berbahaya. Saat Raya sedang menuju rumah ketua desa Cakar, ia melihat bayi yang sedang menangis. Raya yang kasihan pun mau nggak mau harus menolongnya kan? Tapi ternyata hal itu adalah kesalahan besar, karena bayi itu adalah seorang penipu yang menginginkan potongan permata naga miliknya. Raya pun kaget, langsung mengejarnya, hingga pada akhirnya Tuk-Tuk dapat memberhentikan komplotan bocil itu dan mengambil lagi permata naganya. Merasa melas terhadap mereka, dia pun memiliki ide untuk memperkerjakan mereka agar dirinya bisa masuk ke dalam rumah ketua Cakar. Dan setelah masuk, kenyataannya adalah ketua desa Cakar telah membantu. Kemudian,
seseorang memberitahu kalau potongan batu permata itu berada dalam genggaman ketua desa Cakar yang paling kejam. Di waktu yang sama, Sisu merasakan firasat buruk dan berinisiatif untuk membantu Raya dengan memberikan hadiah. Bingung karena gak punya uang, atas saran Kapten Bun, Sisu pun berutang. Namun ya mana bisa, kan gak kenal, main ngutang aja. Beruntungnya, Sisu ditolong sama nenek tua, yang tanpa disadari, ternyata nenek itu juga telah menipunya dengan mengantarnya keluar gerbang yang dipenuhi oleh Tran. Come dear, Chief Dan Hai is just outside the city, beyond the gate. Ternyatanya lagi, nenek itu adalah ketua desa Cakar. Dia mengancam kalau gak diberitahu di mana Raya, maka dirinya akan ditinggal dan akan menjadi batu oleh Tran. Beruntungnya, Raya datang menolong Sisu dan menyaut potongan batu permata milik nenek tersebut. Saat Sisu memegang potongan permata, dia pun langsung mengeluarkan kepulan asap dan kabur dari tempat itu. Sesampainya di perahu, pun berterima kasih karena diberi pelanggan baru oleh Raya. Lalu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat perjalanan ke desa Tulang, Raya pun bercerita kalau dia tidak lagi bisa mempercayai orang karena kepercayaannya telah hancur ketika orang-orang yang dipercayainya telah mengkhianatinya. Sontak saja, ketika sampai di desa Tulang, Sisu langsung lari, mengambil bubur untuk diberikan kepada ketua desa Tulang. Bahwa apa yang telah dipikirkan Raya itu adalah salah. Raya yang melihat hal itu pun langsung mengajarnya. Tak lama kemudian, Sisu sadar kalau sikapnya itu sudah seenaknya tanpa berpikir panjang, yang mengakibatkan mereka pun ditangkap oleh kepala desa Tulang yang bernama Tong. Tong marah karena ada yang ingin mencuri potongan permatanya. Lalu teman-teman Raya datang dan segera membebaskannya. Nggak lama kemudian, Namari datang untuk menyerang Raya. Di saat yang sama, Raya sadar kalau ternyata Tong hidup dalam kesendirian karena para prajuritnya telah gugur membantu akibat melawan Tran. Lalu, Raya pun memutuskan untuk mengulur waktu dengan melawan Namari agar teman-temannya bisa kabur yang dituntun oleh Tong. Namun, Raya mengalami tekanan yang membuatnya harus kalah dalam pertarungan tersebut. Sisu yang melihat itu langsung berubah menjadi naga untuk menolongnya. Teman-temannya yang baru tahu kalau Sisu adalah naga marah padanya, tapi disinilah yang menjelaskan kalau tujuan dirinya dan Sisu bersatu adalah untuk memperbaiki dunia dari Tran. Dari itu, mereka pun ikut bekerja sama. Tak disangka-sangka, Tong memberikan potongan batu permatanya pada Sisu yang membuatnya memiliki sihir hujan. Dalam perjalanan menuju desa Taring, mereka menyusun rencana agar bisa mengambil potongan batu permata terakhir. Lalu, Sisu mengajak Raya untuk mengunjungi sebuah kuil. Tempat itu ternyata adalah kuil desa Hati. Nah, di sini Sisu menunjukkan saudara-saudaranya yang sudah menjadi patung. Sisu bercerita bahwa 500 tahun yang lalu, dia dan saudara-saudaranya adalah negara terakhir yang tersisa dari kekejaman Tran. Dan di tempat ini pula mereka dikepung oleh Tran. Namun karena abangnya gak terima untuk dikalahkan, maka dari itu mereka membuat pertahanan terakhir dengan cara menggabungkan sihir untuk membuat permata yang bisa mengalahkan Tran dan mempercayakannya kepada Sisu. Berkat kepercayaan
kepercayaan itu, Sisu menyadari kalau kepercayaan itu dapat membuatnya lebih kuat dari yang pernah dibayangkan. Begitu juga dengan Namari. Jika dia tidak mempercayainya, maka hanya Raya yang harus memulai untuk mempercayainya. Setelah itu, Raya mendatangi ayahnya dan memberikan bunga. Kemudian, Raya memutuskan untuk menggunakan ide Sisu untuk memberi Namari hadiah, berupa kalung Sisu yang pernah Namari berikan kepadanya 6 tahun yang lalu. Di sisi lain, ibu yang bertemu dengan Namari merasa takut karena menurutnya jika Sisu berhasil memperbaiki dunia, maka para warga dari desa lain akan menyerang desa Taring karena telah membuat dunia menjadi hancur. Di malam harinya, komplotan bocil pun beraksi, memberikan surat kepada Namari. Di saat mereka sedang makan malam, Namari memberikan kode kepada Raya untuk menemuinya besok. Lalu, Raya pun mengingatkan Sisu untuk tidak gegabah sampai Namari menyerahkan batu permatanya. Saat bertemu, Namari pun memberikan potongan permatanya kepada Raya. Lagi-lagi dia mengkhianatinya. Di saat Raya ingin melawan, Sisu menahannya agar tetap santuy. Karena ragu, Raya berusaha untuk menjatuhkan senjata Namari, tapi malah gak sengaja membuat anak panah Namari meluncur dan membunuh Sisu. Sontak, Namari pun langsung lari dan mengambil potongan permata miliknya. Di saat itu juga, hal aneh lainnya terjadi dan membuat air laut menjadi kering. Raya pun emosi dan langsung gas meluapkan amarahnya kepada Namari. Pertarungan sengit pun gak terhindarkan. Di waktu yang sama, teman-teman Raya menyadari kalau kekuatan batu permatanya mulai meredup. Maka dari itu, mereka pun berjuang untuk menyelamatkan para warga desa Taring. Raya yang telah dibutakan oleh emosinya berhasil mengalahkan Namari. Tapi dia pun memaafkannya. Kemudian Raya yang melihat teman-temannya sedang berjuang, dengan cepat dia langsung membantu mereka melawan Dran. Ketika Tuk-Tuk membawa warga desa Taring untuk pergi, tiba-tiba saja Dran mencekatnya, lalu mereka ditolong oleh Namari. Nahas, mereka pun terjatuh ke reruntuhan. Di saat keadaan semakin mendesak, Raya menyuruh mereka untuk mengumpulkan batu tersebut dan mempercayakan bahwa bukan sihir Sisu, tapi akan sebuah kepercayaanlah yang bisa membebaskan mereka. Namun, karena tidak ada yang mempercayai Namari, Raya pun memulai untuk mempercayai Namari duluan dengan memberikan potongan batu permata padanya. Ketika Raya menjadi patung, dan di saat itulah teman-temannya mengikuti Raya untuk mempercayakan batu permata mereka kepada Namari. Namari pun sebenarnya pengen kabur, tapi karena sudah dipercayai, ia pun merangkai pecahan batu permata itu menjadi batu permata utuh. Sial, mereka malah membatu. Tapi gak lama kemudian, permata yang utuh itu bersinar kembali hingga cahaya permata membuat Dran musnah dan menghidupkan kembali manusia.
Setelah itu, dunia pun menjadi normal. Dan gak disangka, para naga yang sudah membatu sejak ratusan tahun yang lalu hidup kembali. Lalu mereka berkumpul dan menghidupkan kembali Sisu. Sisu pun mendatangi Raya, lalu memeluk Raya dan Namari karena bisa berkumpul kembali. Kemudian mereka pulang ke desa masing-masing untuk bertemu dengan keluarga mereka. Raya yang kangen dengan ayahnya pun langsung memeluknya hingga menangis. Dan saat itu pula Sisu mendatangi mereka dan mengatakan kalau Kumandra telah tercipta lagi karena perjuangan Raya. Sisu dan ayah pun sangat bangga pada Raya. Para warga Kumandra pun telah berkumpul dan berdamai kembali. Topah, keren banget ya film Disney yang satu ini. Udah gitu Indonesia banget, mulai dari visual yang menampilkan wayang kulit, alunan gamelan, sampai pada etika yang pada saat akan memasuki tempat suci melepaskan alas kaki tanpa menyentuh dengan tangannya. Animasi Disney ini rekomen banget kan untuk ditonton. Sampai di sini animasi ini mengajarkan kita bahwa kepercayaan adalah salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan. Kepercayaan juga akan membuat kita semakin lebih kuat. Terima kasih juga buat kamu yang udah nonton konten ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya ya. Salam dari kami, Kiyowo. Ask me, here you go. Best friends forever. Yeah, I think I'd rather go with Boone's plan. What? Yes.